Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arno Hulirido Rundene dari kelas Broadband Multimedia 1B Politeknik Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan karya saya, yaitu mengenai analisis makna lagu Modoku Gaoso karya Hifumi. Oke, sekarang kita langsung saja ke slide pertama. Selanjutnya, ini ada di sini daftar isi dari presentasi yang akan saya sampaikan, yaitu mencakup pendahuluan, metode penelitian, hasil, dan pembahasan kesimpulan. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Oke, kita langsung aja ke yang topik utamanya, yaitu pendahuluan. Nah, sebelum kita ke inti dasar teori nih, penelitian ini, kita harus memahami penelitian kita, yaitu lagu Jepang. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit mengenai seorang penyanyi Jepang, namanya itu Mafu Mafu. Saya memilih Mafu Mafu secara spesifik karena dia itu seorang vokalis sekaligus penulis lirik dan seorang komposer. Mafu Mafu sering sekali membuat dan menulis lirik mengenai kesusahan kehidupan dengan irama atau nadanya tuh yang bahagia gitu. Jadi liriknya tuh sedih, depresi, tapi nadanya, tonasinya seneng gitu. Jadi orang yang nggak tahu artinya kiranya lagu seneng, padahal artinya liriknya gelap gitu. Nah ini tuh sama gayanya kayak lagunya si Hifumi, dimana yang saya peneliti sekarang itu judulnya Modoku ga Oso. Nah kita langsung aja ke intinya ya. Sekarang selanjutnya yaitu semiotika adalah metode yang mempelajari sistem tanda. Mungkin masih agak kurang jelas ya. Oke, biar lebih dalam lagi, kita ke slide selanjutnya aja lagi ya. Nah, di bagian ini semiotika itu kan diimplementasikan oleh C.S. Peirce. Dia menyatakan bahwa hubungan trikotomi antara tanda-tanda karya sastra, hubungan tersebut itu ada hubungannya dengan objek, representamen, dan interpretan. Hubungan trikotomi terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada ikon yang berdasarkan persamaan antar unsur-unsur. Yang kedua itu indeks. Indeks itu sebab akibat antar unsur. Dan yang ketiga simbol. Ini simbol itu dirancang untuk menyandingkan dan dijadikan sebagai acuan kesepakatan gitu. Nah, kemudian slide selanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini saya gunakan untuk menentukan pengetahuan teori terhadap penelitian ini. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme. Nah, untuk meneliti kondisi dalam kondisi objek yang alamiah. Gitu. Terus selanjutnya, nah ini merupakan penampakan dari hasil penelitian saya, yaitu lirik lagu Modoku ga Oso yang saya kumpulkan dan mengartikannya lirik per lirik, bait per bait dengan metode deskriptif dan kualitatif. Oke. Selanjutnya ini pembahasan. Pembahasannya sesuai dengan pendahuluan tadi, yaitu teori semiotika Peirce. Yang pertama itu ikon. Nah, ikon pada lagu Modoku ga Oso adalah kesepian. Nah, ini bisa dibuktikan dengan pengulangan kalimat Modoku ga Oso itu kalau diterjemahkan atau diartikan, itu artinya kesepian mematikan kembali datang. Nah, jadi lagu ini menceritakan pengalaman kesepian, terutama jenis kesepian yang yang walaupun ada kayak kelas nih rame, tapi dia masih ngerasa sepi karena orang yang biasa sama dia, yang biasa ngobrol, yang biasa bareng, itu nggak ada.
walaupun dia ketawa-ketawa tapi sebenarnya di dalamnya dia kesepian gitu. Terus selanjutnya ada indeks. Nah, indeks pada lagu Modoku Ga Osou ditentukan dengan memaknakan bait ref pertama. Nah, di mana bait lirik ini mengacu pada perasaan terputus dari orang lain yang mengakibatkan rasa sakit saat mencari koneksi dan dukungan, tapi ditinggalkan sendirian gitu, tidak berdaya menolong diri, bahkan ditinggalin sendirian, saking sendiriannya tuh dia nggak berdaya menolong buat dirinya sendiri gitu. Nah, oke, selanjutnya itu ada simbol. Nah, ini bagian terakhir kalau nggak salah. Simbolnya pada lagu Modoku Ga Osou itu kesendirian yang mematikan, seperti pada ya basically terjemahannya lah gitu. Uh, jadi kan manusia itu kan makhluk sosial ya. Jadi kesendirian yang intens banget tuh mungkin muncul karena kurangnya berinteraksi atau hubungan sehat sama manusianya kurang. Ini menyoroti penting. Nah, dari pengertian manusia itu apa? Makhluk sosial, kita dapat menyimpulkan ini apa? Hubungan sosial bagi manusia itu penting. Kenapa? Karena tanpa interaksi dan komunikasi, manusia bisa beresiko merasa terisolasi gitu. Jadi kesepian gitu. Kayak misalnya dalam ruangan dah 1 jam sendiri, itu hening, nggak ada apa-apa, nggak ada HP, itu pasti bakal pikirannya kemana-mana, entah pusing lah, entar stres, panik, ya intinya begitu. Nah, sebenarnya bagian simbol ini masih panjang lagi karena kita nggak bisa menyimpulkan dari hanya satu arti ya. Jadi kan lagu ini ada 3 ref. Jadi kita pakai 3 ref itu sebagai acuan untuk membandingkan ya, untuk mendapatkan kesimpulan. Oke. Jadi kita next ya. Ref yang pertama itu penulis lirik. Penulis ini apa? Memberitahu kita bahwa tokoh di lirik tersebut mencoba untuk mengubah karena ucapan orang lain yang ia dengar. Ini tuh ada di lirik ya, artinya tidak peduli dengan apa kata orang. Jadi dia tuh nyoba berubah karena orang ngomongin dia, kayaknya dia ngerasa gitu, wah gitu kan, tapi nggak bisa, dia nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di liriknya juga disebutin lagi, aku akan selalu seperti ini. Jadi dia udah nyoba untuk berubah tapi tidak bisa. Jadi intinya ref ini tuh menunjukkan rasa kesepian yang tanti dan ketidakpedulian terhadap pandangan orang lain. Jadi dia jadinya apa ya? Sosiopat lah. Nah, lanjut ke ref kedua. Di cuplikan lirik ini, tokoh menggambarkan perasaan, keputusan, dan kesedihan yang mendalam. Nah, di mana seseorang merasa tidak bisa kembali dan tidak bisa mengungkapkan dirinya dengan mudah pada orang lain gitu. Jadi gimana ya? Ya gitu deh. Kita langsung next saja ke 3 ya. Nah, yang terakhir nih. Di yang terakhir ini makin parah gitu. Bukannya membaik kondisinya, tapi makin parah. Tidak bisa diobati. Jadi perasaan si tokoh ini makin rumit, sulit diatasi, di mana meskipun dia upaya coba untuk mengungkapkan perasaannya, kesepiannya, tapi ujung-ujungnya kesepian dan ketidakpastian masih tetap hadir dan dia makin parah pokoknya kondisinya. Dan selanjutnya itu kita di yang terakhir ya. Kesimpulan. Nah, secara keseluruhan lagu Modoku Ga Osou atau diterjemahkan sebagai serangan kesepian yang mematikan bermakna tentang perasaan terputus dari orang lain. Nah, bahkan ketika dikelilingin
orang gitu, padahal rame-rame di kelas, tapi dia masih merasa kesepian gitu, sendiri. Enggak, kalau kayak gitu mah sana individual, bukan gitu maksudnya. Walaupun dia masih berinteraksi sama teman yang lain ya, masih ngobrol, masih ketawa-ketawa, tapi sebenarnya dalamnya itu kesepian, karena orang yang dia inginkan tuh nggak ada, bukan di situ. Jadi lagu ini tuh menggambarkan rasa sakit saat mencari koneksi gitu, dan dukungan, tapi ditinggalkan sendiri gitu, dan gak berdaya, bahkan menolong diri sendiri aja nggak bisa. Terus iya, di bagian ref tadi tuh berkali-kali diulang frasa Modoku ga Ousou. Ini tuh menggarisbawahi, eh, tadi kan kita di awal tadi kita, maksudnya tadi saya bilang, di awal tuh bukan di awal, di awal kesimpulan maksudnya, di awal kesimpulan, Modoku ga Ousou itu terjemahannya kalau diterjemahin serangan kesepian yang mematikan kan. Jadi frasa Modoku ga Ousou itu selalu diulang di akhir ref setiap lagu. Nah, ini tuh memberitahu bahwa si tokoh tuh ngerasa penderitaan tanpa henti yang muncul karena kesepian. Karena di akhirnya dia selalu mengulangnya. Jadi kayak, dan lagi serangan kesepian yang mematikan datang. Selalu begitu. Nah, kayaknya sih kesimpulannya itu saja dari saya. Kemudian yang selanjutnya tuh daftar pustaka. Di sini saya tidak menunjukkan daftar pustaka ya karena banyak banget. Sebenarnya lebih banyak daripada ini. Saya hanya menunjukkan beberapa yang menurut saya poin-poin penting saja. Yaitu di sini ada website lirik lagu Modoku ga Ousou. Saya mengambilnya dari website ini. Kemudian ini ada referensi cara membaca huruf Jepangnya, bagaimana frasa-frasanya. Saya mendengarkan lagunya dari cover versi Mafu Mafu yang diwakili oleh link YouTube ini. Ya, terus yang terakhir itu ada teorema semiotika Peirce ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton atau mendengar presentasi saya. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahgunaan kata atau kalimat yang menyinggung. Mohon maaf bila kalau ada kalimat yang tidak sopan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.